Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya di pelajaran PJJ online di pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur yang panjang, dan dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan bencana. Semoga ayah dan mama juga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran pada hari ini adalah mengamati kegiatan kerjasama di masyarakat. Yang kedua, menentukan bentuk kerjasama di masyarakat. Sikap yang dikembangkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama jujur, kedua percaya diri, ketiga komunikatif, keempat tekun, dan yang kelima kerjasama. Kita mulai dengan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mensyukuri sikap gotong royong dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah bangsa yang gemar bekerja sama. Untuk itu, sikap-sikap bijak tersebut patut kita syukuri dan lestarikan. Menyimak bentuk kerjasama. Yang pertama adalah kegiatan Siskamling. Mungkin Siskamling kamu paham? Siskamling kepanjangan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Yang akhir-akhir ini Siskamling memang sudah tidak terlihat karena di kompleks sudah ada security, bahkan di kampung juga udah semuanya lebih tertib dari yang sebelumnya. Tetapi kegiatan masyarakat ini perlu kita pertahankan. Kegiatan Siskamling atau sistem keamanan lingkungan yang sering disebut dengan istilah ronda, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sekitar. Siskamling atau ronda biasa diadakan tengah malam hingga dini hari. Ronda dilakukan warga secara bergiliran. Dengan adanya kegiatan seperti Siskamling ini, angka kejahatan bisa berkurang. Kegiatan ronda juga menciptakan lingkungan masyarakat setempat yang aman, damai, dan sejahtera. Kalau kita lihat, berarti Siskamling ini penting sekali untuk menjaga kekompakan, kerukunan di antara sesama warga. Tetapi tidak ayal juga mereka yang bekerja, mungkin kalau yang kebagian Siskamlingnya hari-hari biasa, tentunya akan menjadi bermasalah. Ini sudah bukan dihilangkan sepertinya, sudah tidak ada mungkin. Nah, ini pun sebenarnya harus dipertahankan. Yang kedua, kerja bakti. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Lingkungan yang bersih pasti indah dilihat. Selain itu pasti juga sehat. Lingkungan kotor merupakan sarang penyakit karena banyaknya sampah dan banyaknya lalat. Di lingkungan kotor pasti tidak nyaman. Agar sehat, lingkungan harus dibersihkan. Masyarakat harus rajin mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Saluran air dibersihkan agar tidak tersumbat. Rumput liar dan semak-semak belukar dibersihkan. Selain lingkungan menjadi bersih, kerja bakti dapat mempererat hubungan antar warga. Nah, kegiatan kerja bakti ini biasanya seringkali dilaksanakan di warga di sekitar kita, dan ini masih berjalan sampai dengan detik ini. Kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua warga. Bukan cuma keluarga, tapi semua warga yang ada di lingkungan tersebut. Agar lingkungan terlihat indah dan bersih, masing-masing warga harus menjaga kebersihan lingkungannya. Minimal, paling sedikit, seminggu sekali melaksanakan kerja bakti. Sisanya dilaksanakan di masing-masing keluarga. Berikutnya, kita berlanjut. Setelah kita mempelajari tentang lingkungannya, maka kita akan mempelajari organisasi yang ada pada masyarakatnya. Yang pertama, di lingkungan masyarakat juga banyak tumbuh berbagai organisasi. Hal ini disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Di lingkungan masyarakat perkotaan terdapat lebih banyak organisasi dibandingkan di lingkungan pedesaan. Pendirian organisasi tersebut disesuaikan dengan kepentingan anggotanya. Berikut contoh organisasi. Yang pertama adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang dikenal dengan BPD, kemudian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau yang disebut dengan PKK, yang ketiga adalah Karang Taruna. Ini adalah gabungan dari beberapa
RT sehingga para pemudanya terbentuk menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Karang Taruna. Kemudian untuk Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Dan ini biasanya adanya di desa. Desa itu biasanya ada di kabupaten. Kalau yang kita yang berada di kota ya tidak ada BPD. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Tugas BPD meliputi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi kalau ketua BPD-nya dari seorang lurah, maka tidak bisa dikontrol untuk kebenaran kerjanya. Oleh karena itu, Pak Lurah tidak boleh merangkap sebagai ketua BPD. Anggota BPD dipilih berdasarkan musyawarah mufakat yang terdiri dari para tokoh masyarakat mewakili komunitas tertentu di desa. Mereka dipilih karena mempunyai pengaruh di masyarakat. Biasanya para pemuka-pemuka masyarakat ini orang-orang yang memang sudah ditunjuk oleh masyarakat untuk menjadi aspirasi suara. Jadi apa-apa disampaikan ke beliau nanti merapatkan di BPD. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. Jadi cuma 2 kali. Kesempatannya juga cuma 2 kali, jadi tidak lama, tidak bertahun-tahun dia juga, tetapi orang yang lain diregenerasikan untuk menjadi ketua BPD. Tujuan apa? Bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Tetap atas dari BPD adalah bupati dan wali kota. Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah secara bersama-sama di hadapan masyarakat disaksikan oleh bupati atau wali kota. Yang berikutnya adalah yang kedua, pembinaan kesejahteraan keluarga atau yang disebut dengan PKK. PKK merupakan organisasi yang beranggotakan ibu-ibu di setiap RT RW sampai di tingkat pusat. Ketua PKK sesuai dengan lingkup wilayahnya biasanya dipegang atau dijabat oleh istri dari pimpinan wilayah. Contohnya ketua PKK RW dijabat oleh istri ketua RW. Ketua PKK kelurahan dijabat oleh istri kepala kelurahan. Tujuannya adalah untuk mempermudah koordinasi dan laporan-laporan kegiatan. Kemudian organisasi ini biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghubungkan, yang meliputi semua ibu-ibu yang ada di lingkungan. Yang ketiga yang terakhir adalah Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi para remaja, pemuda dan pemudi yang ada di desa atau kelurahan. Karang Taruna berfungsi sebagai wadah pembinaan para pemuda dan pemudi di desa atau kelurahan. Jadi kalau pemuda tidak mau bergabung, berkumpul dan mau belajar bersama, akan terjadi pemuda itu tidak ada kegiatan yang positif. Bahkan bisa terjadi kegiatan-kegiatan negatif yang bisa diciptakan dengan berkumpulnya para pemuda. Tugas utama Karang Taruna adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif segala bidang. Misalnya kesenian, bakti sosial, dan olahraga. Para pemuda atau remaja bergabung dalam Karang Taruna mendapat pelatihan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan dalam mengikuti organisasi kepemudaan, diharapkan para pemuda mampu untuk bekerja dan hidup secara mandiri dalam bermasyarakat. Baik anak-anakku sekalian, silakan dikerjakan diskusi yang ada pada halaman 101. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kerjasama. Manfaat kerjasama dapat dirasakan diri sendiri dan orang lain. Adapun manfaat dari kerjasama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, mempererat hubungan baik dengan orang lain. Yang keempat, terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Baik anak-anak sekalian, kita akan melaksanakan praktek. Setiap pekerja dapat dilakukan di berbagai tempat. Lakukanlah 2 kegiatan berikut, tuliskan pendapatmu pada kolom yang tersedia.
Jadi kegiatan yang pertama adalah mendorong meja sendirian. Tuliskan pendapatmu setelah melakukan kegiatan tersebut pada kolom yang ada di halaman 102. Kemudian di gambar kedua di halaman 103 itu ada gambar anak sedang mendorong atau mengangkat secara bersama-sama. Apakah menurut saya di situ tertulis? Silahkan dikerjakan yang ada di halaman 103. Baik anak-anakku sekalian, cukup sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Endang berharap semuanya dapat melaksanakan dengan baik. Jadi tugasnya ada di halaman 101, kemudian halaman 102 dan 103. Silakan dikerjakan, nanti dilaporkan lewat WhatsApp. Silakan dipoto, di-share ke Pak Endang. Itu aja, mohon maaf atas segala kekurangan. Satu pesan Pak Endang, selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan cara selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.